Kau Amri Taufik, kau diajak berdebat tak mau. Diajak ngopi juga tak mau. Diajak bertinju di atas ring tinju, ku sewa, kau juga tak mau. Ku suruh kau pakai rok mini, kau juga tak mau. Jadi kau mau apa? Mau uang. Kalau kau mau uang, sini kau ngopi sama aku kasih kau uang. Walaupun 2.000 kan? Ya. Nah, kalikan 100 juta. 2.000 kali 100 juta berapa itu? 100 juta. Biar kita sulap ini uang daun jadi uang. Karena otaknya uang saja. Kita boleh otak uang saja, tapi ingat kaderisasi itu lebih penting. Balance, seimbang. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diprioritaskan. Apakah Amri Taufik sama dengan Abu Lahab? Kalau saya kira hampir sama. Tapi bedanya Amri Taufik syahadat. Ya. Nah, Abu Jahal nggak mau syahadat. Nah, jadi Amri Taufik itu dilantik mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Tapi dia tidak tahu produk-produk hukum yang harus dijalankan sesuai dengan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laga Jondo. Oke pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu yaitu dari SIAK, salah satu aktivis yang berada di Riau ini, dari organisasi PMII, di mana terjadinya konflik di pengurusan PKC organisasi PMII Riau. Jadi kita mengundang salah satu aktivis kita, yaitu yang bernama Muhammad Al-Hafiz, di mana adalah orang yang berpengaruh di dalam organisasi, terutama organisasi PMII. Jadi bagaimana kejadiannya kemarin tuh? Kenapa bisa terjadi kericuhan di acara kemarin tuh? Jadi gini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya sahabat Ahmad Tanjung. Ya, betul. Yang merupakan aktivis PMI juga ya. Ya. Nah, jadi kronologinya begini. Kemarin acara Harlah PMI, hari lahir PMII yang ditaja oleh PKC Riau, terjadi kericuhan, di mana kericuhan ini adalah bentuk protes dari anggota kader terhadap kepengurusan PKC PMI Riau, dalam hal ini khususnya ketua PKC, di mana ketua PKC PMI Riau itu ketua itu kan yang dituakan. Ya, betul. Dan lisannya lebih didengar, ya, lebih berpengaruh, lebih dihormati. Kebijakannya sudah setara dengan kebijakan dewa. Ya, betul. Tapi masalahnya Amri Taufik ini dia dewa apa nih? Dewa apa deh cocoknya itu? Dewa Brata. Dewa apa? Dewa Brata. Dewa Brata. Apa dari Brata itu? Barak tok kan? Brata itu barak tok. Barak tok itu dalam bahasa Indonesianya brak itu bodoh, tok itu dungu. Ya. Itulah. Makanya jadi dewa kebodohan bin dungu. Kenapa saya sanggup mengatakan kebodohan dan dungu? Mungkin nanti akan saya jelaskan secara detail. Tapi begini. PKC, pengurus koordinator cabang PMII Riau, itu merupakan wilayah di satu daerah, bukan kabupaten, bukan tingkat rayon, universitas atau fakultas, tapi ini wilayah cakupannya luas, seluas daerah provinsi. Dulunya PKC itu PKC Riau Kepri, sekarang di masa Amri Taufik menjabat sebagai ketua itu sudah berpisah. Riau dan Kepri sudah berpisah menjadi Riau. Saya masih ingat dulu PKC PMI Riau Kepri itu dipimpin oleh Bang Olowan, kemudian Bang Roub, baru pecah mekar ke Riau. Tapi ada hal yang membuat kami bingung. Sebetulnya bukan kami sih. Kalau kita menggunakan akal, pikiran, rasional kita dalam berpikir, tentu kita akan tahu di mana letak kesalahan yang harus dikritik di setiap waktu dan tempat. Karena kesalahannya fatal.
Jadi gini, Ketua PKC sudah melanggar produk hukum, sudah melanggar regulasi, sudah melanggar aturan yang ditentukan, yang tertulis di dalam ADART dan juga PO, peraturan organisasi. Kalaulah Ketua PKC sudah melanggar aturan, apakah kadernya diam? Sementara kader, anggota itu dilakukan pelatihan, pendidikan, kaderisasi, formal, non formal, informal untuk menciptakan karakter mahasiswa yang mampu menjawab tantangan zaman dan mampu mengemban amanah sebagai agen of change. Betul. Nyatanya apa? Karena kekuasaan yang dia rasakan sudah empuk, lupa dia dengan produk hukum. Sama kayak Fir'aun. Fir'aun itu sudah tahu ada kebenaran, sudah tahu ada produk hukum yang jelas, sudah tahu ada hidayah, ada wahyu. Tapi karena dia merasa puas kurang puas kan, akhirnya dilawannya kebenaran itu kan. Abu Lahab bagaimana? Abu Jahal. Apakah Amri Taufik sama dengan Abu Lahab? Kalau saya kira hampir sama. Tapi bedanya Amri Taufik syahadat. Ya. Nah, Abu Abu Jahal nggak mau syahadat. Nah, jadi Amri Taufik itu dilantik mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Tapi dia tidak tahu produk-produk hukum yang harus dijalankan sesuai dengan amanahnya. Ya. Apa yang dilanggar? Yang pertama, semasa kepemimpinannya kaderisasi formal, ya, ini setahu saya ya, kalau seandainya akan dilaksanakan, saya nggak tahu entah kapan itu. Mudah-mudahan setelah dikritik ini akan terjadi, akan terlaksana pelatihan kader lanjut. Jadi sekian lama dia menjabat, jantungnya organisasi itu kan kaderisasi, Ya, betul kan? betul. Tapi nyatanya, faktanya setelah dia mengemban amanah sebagai ketua, terlalu lama. Saya tidak tahu apa yang membuat kaderisasi ini stuck, Ya. berhenti. Jadi selama kepemimpinan dia belum ada sama sekali kaderisasi itu, Pak? Belum ada. tahu saya. Ya. Nah, belum ada. Dia menjabat sudah berapa tahun ya? Berapa periode? Ini kan kalau kayaknya sudah ada setahun lah. Sudah setahun ya. Ya, tapi Jadi kurang, selama setahun ini belum ada kegiatan kaderisasi. sepertinya belum. Belum ada. Memang belum. Jadi setelah kami kaji kemarin sama kawan-kawan, memang kaderisasi tidak ada. Kemudian PKC PMI Riau mengurus cabang-cabang yang ada di Riau ini sangat-sangat tidak becus. Ya. Bisa pula ketua PKC merekomendasikan pelantikan, keluarnya surat keputusan SK cabang, sementara ketua cabangnya tidak lulus PKL, belum PKL. Lantas apa yang mau disampaikan kepada kader-kader lain? Apakah ini yang dinamakan regenerasi? Nah, sementara dalam syarat menjadi ketua cabang, itu kan harus lulus LK. lulus LK ya? Iya. Ya, betul. Kalau di PMI PKL, jadi sudah PKD PKL, udah tingkat 2 dia nih. Ada yang 2, ada yang 3. Mapaba katanya termasuk pertama, tapi Mapaba itu masih kulit lah. Jadi PKD PKL, setidaknya sudah lulus PKL. Nah, ini Amri Taufik berdiam diri dan membiarkan adanya pelanggaran ADART di wilayah Riau. Sekarang pertanyaan begini, apakah bisa pelantikan kalau seandainya tidak direkomendasikan SK-nya, pengajuan SK oleh PKC? Tidak bisa. Lantas ketika dia menerima berkas, jadi kan dari cabang ke PKC, PKC ke PB, baru dilantik. Nah, dari cabang ke PKC itu kan diperiksa tuh, verifikasi, validasi ya punya mata lah, punya mata, bisa baca, tahu mana yang sesuai aturan dan tidak. Nah,
nyatanya ada pelantikan. Berarti kan dia bukan hanya sekedar membiarkan, Ya. tapi mendukung, karena tanda tangan dia itu berlaku untuk rekomendasi pelantikan di cabang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita menggunakan akal sehat pikiran, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, ya, afala Afala ta'qilun. Nah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak punya akal, pikiran? Apakah kamu tidak pernah bertadabur alam, melihat alam semesta ini yang menjadi pelajaran? Siapa yang bisa membenarkan tingkah laku ketua PKC yang memberikan rekomendasi SK kepada ketua yang tidak lulus PKL? Sementara kelulusan PKL adalah syarat mutlak tercantum dalam ADART. Bodoh nggak ini? Bodoh. Dungu nggak ini? Dia dungu. Siapa yang dungu? Semua yang mendiamkan kesalahan. Nah, ya kan? Itu ada beberapa poin. Kaderisasi, stuck. Kalau saya bilang bukan stuck, mundur ke arah jurang yang lebih dalam. Kenapa saya bilang mundur? Di masa kepemimpinan Bang Rauf PKC Riau Kepri, PKL itu 2 kali. Muspimda dilakukan. Di masa Amri Topik, wallahu a'lam lah. Ya mudah-mudahan setelah kemarin kejadian kericuhan protes dari gerakan revolusi biru kuning, Amri Topik diberikan hidayah petunjuk oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tahu arti baiat dan arti makna tujuan PMII yang tercantum dalam ADART. Itu dia. Kemudian dalam ADART, kalaulah kepengurusan itu tidak melaksanakan kaderisasi selama setahun atau 1 periode, otomatis turun statusnya dari definitif menjadi persiapan. Nah, persiapan menjadi pembekuan atau pembubaran. Nyatanya di Rokan Hulu, ketua cabang tahun lalu lah, beberapa tahun lalu lah. Ketua cabangnya itu tidak pernah melakukan kaderisasi. Dalam ADART jelas disampaikan kalau dalam 1 periode tidak melakukan kaderisasi, maka turun statusnya dari definitif ke persiapan. Kalau persiapan turun ke pembekuan atau pembubaran. Kajilah itu ADART. Kau Amri Topik, kau diajak berdebat tak mau. Diajak ngopi juga tak mau. Diajak bertinju di atas ring tinju, ku sewa, kau juga tak mau. Ku suruh kau pakai rok mini, kau juga tak mau. Jadi kau mau apa? Mau uang. Kalau kau mau uang, sini kau ngopi sama aku kasih kau uang. Walaupun 2.000 kan? Ya. Nah, kalikan 100 juta. 2.000 kali 100 juta berapa itu? 100 juta. Biar kita sulap ini uang, daun jadi uang. Karena otaknya uang saja. Kita boleh otak uang saja, tapi ingat kaderisasi itu lebih penting. Balance, imbang. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diprioritaskan. Ada orang yang berbaiat kepada Allah, ada juga orang yang berbaiat kepada uang. Pada uang, betul. Tapi ada juga orang ini kadang-kadang cari uang, tapi tetap kaderisasi berjalan. Balance ya. Balance, imbang. Jadi nanti kalau di yaumil akhir, jelas tuh timbangannya. Ya. Yang di tengah-tengah dia. Wallahu a'lam lah kalau masalah itu. Yang penting siapa yang tidak punya salah. Tapi dari kesalahan itu kita mampu memperbaiki. Nah, jadi gitu, Bat. Jadi ada beberapa poin tadi. Yang pertama, kaderisasi PKC. Tidak kemudian adanya ketua cabang yang tidak lulus PKL jadi ketua cabang dilantik. Kemudian ada juga kepengurusan yang tidak melakukan kaderisasi tapi tidak turun statusnya. Jadi tak berguna lagi ADART itu. Yang ngomong kita merujuk kepada ADART PO tai. Jadi Bat itu pemilihan ketua cabang tuh itu nggak ada musyawarah atau apa, langsung main angkat-angkat aja gitu, Pak? Atau gimana apa ya jalan ceritanya tuh, kok bisa tiba-tiba jadi ketua cabang dia, terutama dia sendiri tidak lulus di PKL. Nah, apakah main tunjuk-tunjuk aja ketua atau gimana tuh? Kalau main tunjuk-tunjuk saja tidak. Mungkin yang saya amati mereka melakukan konvercap atau musyawarah. Tapi tetap
musyawarah itu dibisikkan oleh setan. Makanya disebut dengan lingkaran syaitonir rajim. Nah, orang kalau sudah setan dengan setan berjumpa jadi iblis. Nah, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau bisa organisasi yang suci ini Janganlah dikotori. janganlah dikotori. Kalaupun kau mengkotori organisasi ini, cuci. Nah, cuci dia dengan air bersih. Jadi seimbang dia. Baju gitu juga kita pakai dia kotor. Tapi kayak mana dia biar bisa dipakai lagi, cuci dia dengan sabun, jangan cuci dengan tai. Nah, itu perlu direnungkan sama ketua PKC. Mungkin itu singkatnya. Tapi kalau mau kaji lebih dalam lagi tentang pasal per pasal, bab per bab, saya mau menyampaikan itu, tapi saya hadapkan saya dengan ketua PKC. Bahkan ketua PB yang men-SK-kan cabang tanpa adanya surat keterangan atau sertifikat kelulusan PKL. Jadi sebetulnya PKC sama PB ini sama-sama dungu ini. Jadi susah membedakan mana setan mana iblis. Karena kok udah jumpa sama otaknya kan. Sama otaknya. Nah, itulah. Siapa lagi mau mengkritik kalau bukan kita, itu dia. Betul. Tapi setelah kejadian kemarin, waktu sahabat tuh ricu di di acara Harlah tuh. Tapi ada kabar-kabar angin sahabat Amri Topik ini mau calon juga di PB nih. Calon ketua PB. Ya, calon ketua PB. Ya, Gimana tuh? Apakah betul mencalon ketua PB, Tuan? ya. Ketua PKC saya sih tidak beres. Tapi setelah dia melakukan ini tidak ada kinerja di dalam semasa dia menjadi ketua PKC, tiba-tiba dia mau naik lagi menjadi PB, ketua mencalonkan diri menjadi ketua PB. Jadi gini. Gimana tanggapan sahabat tuh? Jadi gini. Kalau saya mau menanggapi, memang si Amri Topik ini dibilang summum bukmun umyum fahum layar jiun, enggak juga ya kan? Karena dia masih saudara kita seiman kan. Tapi telinganya tertutup, hati tertutup juga, matanya tertutup. Begitulah kira-kira. Berat. Nah, tanggapannya begini. Apakah dia tidak punya rasa malu? Apakah dia tidak punya rasa ilfil gitu loh? Kalau aku merasa ilfil. Kenapa ilfil? Dia ingin menjadi ketua PB, pengurus besar PMII. Sementara rumahnya sendiri hancur berantakan. Sementara jabatan dia sebagai ketua PKC saja tidak betul. Jadi apa yang mau dibawa? Tapi ya namanya orang punya ambisi kan. Ya biarkan saja. Nanti kan alam waktu akan menjawab. Jadi kalau misalnya ini baca, kalau misalnya bertopik minta bantuan dari sahabat gitu, kira-kira sahabat mau nggak bantunya? Bantu. Ya, untuk mencarikan suara untuk dia gitu. Oh, kalau mau mencarikan suara, ya tentu saya mau membantu beliau, ya kan, bantu mencarikan suara agar ketika pemilihan suara ini dialihkan ke orang lain. Itu berarti bukan membantu Pak ya? Ya secara tidak langsung membantu PMII. Iya. Garis besarnya kan. Iya. Karena kalau seandainya dipimpin oleh Amri Topik, kerusakan itu bocornya kapal itu bukan segini lagi. Iya. Semakin begini membesar dia, karam, sehingga nanti PMI tinggal nama. Iya. Malu kan kita. Bahaya juga kalau gitu jadinya. Bahaya. Karena apa? Kalau sudah bicara kepentingan, sulit kita mau mendukung. Karena semua punya kepentingan. Betul. Si Taufik juga punya kepentingan. Kepentingan perut, kepentingan eksistensi, ya kan? Ya. Tapi kalau seandainya si Amri Topik betul-betul ingin menunjukkan bahwasanya dia maju untuk kepentingan kader, untuk kepentingan anggota, mati pun saya siap mendukungnya. Saya panggil ketua-ketua cabang itu kan, ikola bang awak,
yang bisa membawa PMII menuju tagline-nya PMII berbudaya dan berkemajuan, itulah pokoknya ya. Nggak perlu dihafal karena nggak sesuai dengan realita fakta di lapangan. Toh nanti ujung-ujungnya kalah juga. Ya. Saya berani taruhan dengan Amri Taufik. Kalau seandainya Amri Taufik menang, saya berani cium jempolnya. Jempolnya. Ya. Saya jilat jempolnya itu. Kan 2 jempolnya itu kan. Ya. Nah, saya cium lah itu. Menunjukkan bahwasanya dia betul-betul hebat. Ya. Tapi masalahnya hari ini dia sudah menunjukkan bahwasanya dia betul-betul tidak berkualitas, tidak mempunyai kapabilitas, tidak punya kualitas dalam mengembangkan organisasi ini. Suara dia berapa suara dia? Paling cabang-cabang yang haram itu aja yang dukung dia. Saya rasa malu kita sebagai kader Riau punya kandidat calon ketua PB yang tidak mempunyai kinerja yang baik, mempunyai rekam jejak yang buruk di negeri ini. Jadi itu, Bat. Jadi ngomong-ngomong kita masalah ketua-ketua, setiap ketua itu tentu mempunyai visi misi ya kan, Pak ya. Jadi saya penasaran nih, Pak. Kira-kira sahabat tahu nggak apa visi misi dari sahabat Amri Taufik? Sebetulnya saya tidak mau tahu dan tidak mencari tahu. Tapi karena sahabat bertanya, mari kita bedah visi misi dia kan. Ya. Kita bedah visi misi dia sesuai nggak dengan apa yang telah dia lakukan selama ini. Ya. Itu kan cerminan tuh Ya, rekam betul. jejak. Coba kita tengok.